Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Puting beliung rusak 8 rumah di Medan. 21 adegan prarekonstruksi pembunuhan siswi SMK digelar Polsek Sunggal. Pemkab Batubara bantu perajin emping melincu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, 8 unit rumah di satu kecamatan di Medan rusak dihantam angin disertai hujan deras pada Minggu sore. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang merusak 8 unit rumah di kawasan Jalan Pasar 4, lingkungan 26, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan pemukiman penduduk ini sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pada Minggu sore. Tercatat ada 8 rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Salah satu korban puting beliung mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Mau azan maghrib gitu bang, anginnya disertai hujan disertai angin bang. Itu gimana tuh? Itu anginnya sangat kencang terus menghantam seng ada rumah ini bang. Ada berapa rumah yang kena? Sekitar 7 bang, 7 atau 8 bang. Tapi nggak ada korban jiwa ya? Nggak ada bang. Itu berapa menit itu kejadian itu? Nggak lama bang, paling lama setengah menit aja bang. Angin puting beliung serta hujan deras juga membuat sebagian jalan lintas Medan Belawan terendam air yang akan berdampak kepada jalan raya atau lintas terancam rusak dan berlubang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, lahan salah seorang warga di Desa Sunggam Tongah, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara terbakar. Api diduga berasal dari puntung rokok. Kebakaran lahan terjadi di Desa Sunggam Tongah, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Penyebab kebakaran lahan milik warga ini diduga berasal dari puntung rokok. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara bersama Babin Kamtipmas dan Babinsa serta dibantu oleh masyarakat berjibaku memadamkan api. Kebakaran lahan terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tampak belasan petugas berusaha memadamkan kobaran api dengan menggunakan peralatan seadanya. Petugas memadamkan api dengan menggunakan alat semprot air dengan memanfaatkan mata air terdekat. Masalah kebakaran yang terjadi itu kita di awal sampai sekarang penyebabnya belum bisa kita pastikan, tapi dugaan sementara mungkin dari puntung rokok. Tapi untuk sampai saat sekarang ini berkat kesiapan dari BNPB, Babin Kamtipmas dan Babinsa, alhamdulillah kebakarannya bisa kita kendalikan dan kita padamkan. Luas lahan Pak yang terbakar Pak? Dugaan sementara kurang lebih 2 hektar. 2 hektar Pak ya? Ya. Api bisa dijinakan petugas berkisar 2 jam. Luas lahan warga yang terbakar kurang lebih 2 hektar. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, meski di beberapa dataran rendah air masih terlihat menggenangi halaman rumah warga dan fasilitas pendidikan, beberapa warga yang sempat mengungsi sudah mulai pulang ke rumah untuk bersih-bersih. Banjir di Kelurahan Aikanopa, Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, kini sudah mulai surut. Warga mulai kembali ke rumah mereka dan melakukan pembersihan akibat kotoran dan lumpur yang dibawa banjir. Selain kotoran dan lumpur,
Warga korban banjir ini juga membersihkan serta mengumpulkan perabot rumah tangga mereka yang rusak karena terendam air. Akses jalan yang sempat putus karena genangan air kini sudah bisa dilintasi warga. Namun di beberapa dataran rendah, air masih terlihat menggenangi halaman rumah warga. Ketinggian air di dataran rendah masih mencapai 1 meter, seperti yang terlihat di halaman Sekolah Dasar Negeri nomor 11689 Aikanopan. Menurut salah seorang guru sekolah dasar Ulfasari, banjir ini sudah mulai surut dan mereka kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasanya. Namun halaman sekolah mereka masih digenangi air. Semalam nih airnya di sini nih banjir nih. Banjir, Pak. Ini dalam banjirnya sehingga masuk lagi ke dalam rumah. Hingga kami pun ngungsi. Dalamnya segini, Pak. Dalamnya ini semalam. Semalam? Iya, Pak. Hari ini gimana, Bu? Ini agak lumayan, udah mulai surut. Dan rumah ini pun udah mulai bisa dibersihkan, udah bisa kami pulang. Tadinya kami ngungsi karena banjir dalam rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Labuhan Batu Utara kini melakukan pendataan terhadap sarana pemerintah dan rumah warga yang rusak akibat rendaman air dan masih tetap berjaga-jaga khawatir banjir susulan akan datang, mengingat kondisi cuaca masih terlihat mendung dan berawan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. 21 adegan prarekonstruksi pembunuhan siswi SMK digelar Polsek Sunggal. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kepolisian Polsek Sunggal menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan terhadap siswi SMK di kawasan Jalan Besar Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Prarekonstruksi pembunuhan ini dilakukan dengan 21 adegan saat tersangka membunuh keponakannya tersebut. Prarekonstruksi kasus pembunuhan siswi sekolah menengah kejuruan dilakukan di Jalan Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal oleh Mapolsek Sunggal. Terlihat puluhan warga memadati lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sebanyak 21 adegan yang dilakukan tersangka saat menghabisi nyawa korban. Selain 3 tersangka, petugas kepolisian juga menghadirkan 7 saksi, yakni teman korban MJ yang sempat bermain bersamanya sebelum ditemukan meninggal dunia. Pada setiap adegan prarekonstruksi ini terungkap tersangka membunuh korban karena kesal terhadap ibu kandung korban yang tidak memberikan uang untuk membayar hutangnya. Selain membunuh, pelaku juga mengaku telah melakukan tindak asusila pada korban sebanyak 2 kali, saat korban dalam kondisi pingsan dan sudah tidak bernyawa. Dalam menghabisi nyawa korban, pelaku membekap korban dengan bantal guling dan mengikat kedua tangan korban dengan kain popok. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku membawa kabur 3 ponsel dan laptop milik korban dari dalam lemari. Selain tersangka S, petugas juga mengamankan 2 rekannya yang turut membantu menjualkan barang milik korban. Kita melaksanakan prarekonstruksi untuk melengkapi berkas perkara dan melengkapi hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan sebanyak 21 adegan utama yang diperankan oleh tersangka secara langsung berserta tersangka 2 orang yang membantu menjualkan dan juga 6 orang saksi yang ketika itu melihat tersangka berada di tempat kejadian perkara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman seumur hidup, dan untuk kedua pelaku lainnya dijerat pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu dari Simalungun, Sumatera Utara,
Pemirsa, calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi merajut tali silaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar. Anton Saragi yang dikenal sebagai sosok yang religius menjadi harapan bagi para ibu perwiritan agar bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Simalungun. Calon Bupati Simalungun Haji Anton Ahmad Saragi merajut tali silaturahmi dengan ibu-ibu pengajian di Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar pada Sabtu siang kemarin 24 Oktober 2020. Anton Saragi datang didampingi istri, langsung disambut baik oleh ibu perwiritan. Dalam sambutannya, Anton Saragi banyak bercerita, mulai dari memperkenalkan dirinya dan pengalaman hidup, hingga keinginannya membangun kampung halaman melalui pencalonannya sebagai Bupati Simalungun ke depan dengan tagline harus menang untuk melayani. Anton Saragi juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk bertemu dengan ibu-ibu pengajian dan berharap pengajian ini terus tumbuh di lingkungan masyarakat. Ketua Pengajian Sakinah Kecamatan Siantar Nur Asiyah mengatakan, para ibu pengajian sangat senang bisa bertemu langsung dengan Anton Saragi yang dikenal sebagai sosok yang religius. Tersanjung atas kehadiran Bapak dan yang mana kami masyarakat yang ada di khususnya Nagori Siantar Estate ini mengharapkan dan mendukung kepada Bapak Anton karena kami tahu sosok Bapak Anton adalah orang yang dan religius dan juga sama agama. Begitu seperti saya lihat seperti lebih kayak ustadz-ustadz, jadi kami merasa terharu dan merasa bangga. Mudah-mudahan dan mari kita berdoa bersama semoga Bapak Anton Saragi menang. Harus menang. Nomor 4 harus menang. Itulah harapan kami dan juga masyarakat di sini juga mendukung buat Pak Anton. Mereka juga komitmen memberi dukungan kepada pasangan Haji Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau Harus di Pilkada Simalungun pada Desember 2020 mendatang. Dosisi Barbata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Bupati Batubara berikan bantuan kepada warga kurang mampu yang berasal dari zakat kelompok tani penerima modal dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Pemberian bantuan digelar di Masjid Al-Ikhlas di Desa Sumber Tani, Kecamatan Datuk Tanda Datar, Batubara, yang dihadiri langsung Bupati Batubara Zahir bersama pengurus Basnas Kabupaten Batubara. Bantuan yang diberikan berupa beras dan uang kepada 70 warga kurang mampu dengan total bantuan sebesar 22 juta rupiah. Menurut Bupati Zahir, bantuan ini berasal dari pembayaran zakat kelompok tani yang sebelumnya menerima bantuan permodalan dari Basnas. Zahir berharap nantinya banyak desa percontohan terkait pengelolaan dana zakat untuk modal usaha dan pertanian, sehingga akan menambah jumlah pembayar zakat untuk membantu perekonomian warga. Ya, terima kasih. Basnas bersama pemerintah hari ini mengunjungi desa binaan ya, kepada petani di desa Sumber Tani, yang mana kemarin ada beberapa kelompok petani, satu kelompok dengan jumlah lebih kurang 24 orang ini diberikan bantuan pinjaman modal kepada petani itu, tapi nanti setelah berhasil modal dikembalikan bersama dengan zakat. Nah, zakatnya ini kita berikan lagi kepada masyarakat. Kalaulah nanti banyak desa-desa yang seperti ini di Batubara, di Sumatera Utara, di Indonesia, saya yakin bahwa
kita bisa akan memanfaatkan ini ya, dari oleh untuk itu bisa dijadikan percontohan yang baik dalam bidang pertanian dan berusaha. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, untuk memulihkan perekonomian dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Batubara menyalurkan bantuan alat pres kepada perajin emping melinjo di Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Bantuan alat pres emping melinjo diberikan langsung oleh Bupati Batubara Zahir kepada para perajin di Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk 50, yang merupakan salah satu sentra penghasil emping melinjo di Batubara. Bantuan alat pres sebanyak 80 unit ini merupakan bantuan tahap kedua setelah sebelumnya bantuan serupa sebanyak 100 unit juga diberikan kepada para perajin emping melinjo di Desa Lubuk Besar. Dengan bantuan alat pres ini, Zahir berharap dapat mempermudah pekerjaan para perajin dan meningkatkan jumlah produksi emping melinjo. Nah, tentu pemulihan ekonomi itu kita mulai terhadap perlengkapan alat-alat yang digunakan untuk peningkatan produksi UMKM yang ada. Salah satunya hari ini kita memberikan alat pres melinjo. Mudah-mudahan alat ini bisa meningkatkan produksi yang selama hari ini mereka secara manual sendiri-sendiri pakai kayu dijepit dan lain sebagainya. Yang kedua, nanti yang lain juga kita menunggu apa lagi ya, dari masyarakat, dari pemerintah desa, apalagi pemerintah harus berikan. Pemerintah siap memberikan stimulan untuk peningkatan pemulihan ekonomi itu. Sementara itu, Kadis Kesehatan sekaligus juru bicara Satgas COVID-19 Batubara, Wahid Kusyairi mengatakan, pemerintah Batubara saat ini tidak hanya fokus pada penanggulangan dampak kesehatan saja, tetapi juga terhadap pemulihan ekonomi warga selama pandemi COVID-19. Sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, bahwa secara nasional, baik itu Presiden maupun Bapak Gubernur, kepada kita semua untuk menselaraskan antara kegiatan penanganan COVID-19 dan kegiatan ekonomi dan dampaknya. Nah, salah satu kegiatan ini adalah membangkitkan kreasi daripada masyarakat kita, khususnya usaha kecil menengah. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik berikutnya, pemirsa. Kepala Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia, Ali Jamil, menyatakan komoditas perkebunan menjadi penyumbang jumlah ekspor terbesar pada pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2020. Komoditas perkebunan seperti cengkeh, kopi, karet, dan kelapa sawit menjadi penyumbang untuk jumlah nilai ekspor tertinggi. Indonesia memiliki hasil pertanian yang melimpah. Keuntungan ini menjadi peluang besar untuk melakukan ekspor produk-produk pertaniannya ke mancanegara. Kepala Badan Karantina Pertanian atau Barantan, Ali Jamil, saat berkunjung ke Balai Karantina Pertanian Belawan, Sumatera Utara, Senin 26 Oktober menjelaskan, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2020 sebanyak 4,19%. Sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto atau PDB pertanian tumbuh 16,24% pada triwulan 2 tahun 2020 dan secara tahun per tahun tumbuh 2,19%. Dari data tersebut, persentase komoditas perkebunan seperti cengkeh, kopi, karet, dan kelapa sawit menjadi penyumbang untuk jumlah nilai ekspor terbesar tahun 2020. Jumlah ini mengalahkan ekspor dari jenis tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan peternakan. Ali Jamil menambahkan, peningkatan produksi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri guna mengurangi impor dan meningkatkan volume ekspor. Terbukti nilai ekspor kita itu
meningkat pada periode yang sama dibanding tahun lalu, dan juga PDB kita di kuartal 2 kemarin itu lebih dari 16. Tidak ada komoditas lain, tidak ada yang lain setinggi itu Bapak Ibu semua. Ada pertanian itu di atas 16 kuartal 2 kemarin. Ke depan, Barantan akan meningkatkan penerapan sistem perizinan berbasis sistem informasi melalui One Single Submission atau OSS dan pendampingan dan bimbingan terhadap pelaku usaha tani untuk mendorong kemitraan antara usaha tani dengan pelaku ekspor. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.